sejahtera dan salam jumpa untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lolita Damora Simbolon, SSI MSI. Saya adalah salah satu dosen di program studi matematika FMIPA Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar dengan NIDN 0126039203. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah program linier, di mana pemaparan saya ini mencakup prinsip DIA atau Delivery, Interactive, and Assessment. Berikut adalah outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengenai deskripsi mata kuliah. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, sistem penilaian, dan yang terakhir, saya akan menyampaikan rekaman proses pengajaran dalam salah satu kelas mata kuliah program linier. Pertama sekali, yang akan saya paparkan mengenai identitas dan deskripsi singkat mata kuliah program linier. Adapun mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Matematika FMIPA Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Mata kuliah ini terdapat pada semester 2. Secara umum, mata kuliah ini membahas mengenai masalah-masalah optimasi. Mata kuliah ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan optimasi yang diimplementasikan pada bidang persoalan lainnya. Lingkup materi dari mata kuliah ini meliputi sejarah program linier, pembuatan model program linier, berbagai metode penyelesaian program linier, analisis sensitivitas, dan masalah transportasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adapun yaitu sebagai berikut. Pertama, mahasiswa memahami konsep dan teori terhadap materi dalam program linier. Kedua, mahasiswa memahami struktur dan pola pemecahan masalah program linier. Tiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep pembelajaran untuk menyelesaikan masalah program linier. Keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan materi program linier dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah ini antara lain, pertama, pendahuluan program linier. Pada materi ini akan dijelaskan mengenai sejarah singkat program linier, model program linier, dan juga contoh kasus persoalan program linier. Kedua, adalah mengenai penyelesaian program linier dengan metode grafik. Yang ketiga, penyelesaian program linier dengan metode simplex. Selanjutnya, mengenai masalah pola maksimum dan minimum. Yang kelima adalah mengenai dualitas, analisis sensitivitas, masalah transportasi, dan yang terakhir adalah masalah penugasan. Berikut adalah referensi pembelajaran yang digunakan. Selain buku-buku, pembelajaran mata kuliah program linier ini juga menggunakan modul dan jurnal yang dapat menambah dan mendukung referensi untuk mahasiswa memahami mata kuliah ini. Saat ini, di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar berlaku metode pembelajaran secara hybrid learning, yaitu perpaduan antara daring dan luring. Perkuliahan secara daring dapat difasilitasi atau didukung dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan Edlink. Edlink sendiri sudah digunakan oleh Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar sejak tahun 2021. Edlink ini membantu dalam proses pembelajaran, terutama untuk pembagian materi, tugas,
pengumpulan tugas, pelaksanaan assessment, dan juga pengkoneksian live conference kepada Zoom jika digunakan untuk perkuliahan secara Zoom. Kemudian ada juga perkuliahan luring yang dilakukan di ruang kelas dengan pertemuan tatap muka terbatas. Metode perkuliahan yang digunakan pada kelas program linear ini antara lain ceramah, tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, kemudian presentasi baik dari dosen juga mahasiswa, dan juga kerja atau tugas kelompok mahasiswa. Berikut adalah bobot penilaian mata kuliah yang digunakan di Universitas HKBP Pematang Siantar dan juga berlaku pada mata kuliah program linear ini. Dibagi atas 5 poin, yang pertama adalah kuis sebanyak 12%, kedua tugas sebanyak 20%, ketiga UTS sebanyak 18%, keempat UAS sebanyak 30%, dan sikap sebanyak 20%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dan menampilkan cuplikan video pengajaran pada salah satu kelas mata kuliah program linear yang saya laksanakan secara Zoom atau daring. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik ya. Oke, jadi kita akan melanjutkan materi di program linear kali ini, metode yang baru yang akan kita bahas. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum kita mulai, Ibu izin share screen dulu. Oke. Jadi yang akan kita bahas kali ini tuh adalah tentang masalah transportasi. Oke, boleh dibaca apa itu masalah transportasi? Persoalan transportasi adalah masalah khusus dalam program linear di mana tujuannya adalah untuk meminimumkan biaya distribusi satu jenis produk atau barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Ya, jadi di sini yang perlu kalian pahami ya, di sini ada kata satu jenis barang atau satu jenis produk. Jadi kita tidak membicarakan tentang banyak produk. Dan juga di sini ada kata beberapa sumber atau sejumlah sumber dan juga sejumlah tujuan. Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi, tentu kita tahu ya mereka butuh pengiriman. Nah, ini yang mau kita bahas. Kalau misalnya pengiriman itu tentu membutuhkan dua titik, titik awal dan titik tujuan. Dan ketika berlaku distribusi, tentu mengikuti biaya distribusi. Nah, apa tujuan dari masalah transportasi ini? Kenapa kita harus mempelajarinya? Jadi, tujuannya adalah untuk menentukan rute atau jadwal distribusi dengan tujuan meminimumkan biaya transportasinya. Persoalan transportasi ini ada dua jenis, berdasarkan jumlah barang, persediaan, dan permintaannya. Yang pertama itu adalah persoalan seimbang, dan yang kedua itu adalah persoalan tidak setimbang. Nah, persoalan seimbang sendiri itu di mana jumlah persediaan sama dengan jumlah permintaannya, atau sigma AI sama dengan sigma BJ. Jadi kalau misalnya persediaannya di gudang katakan ada 200, maka permintaan untuk dikirim itu adalah 200 juga. Jadi balance dia. Nah, kalau misalnya dia unbalanced problem atau tidak setimbang, tentu kebalikannya. Persediaan dengan penawarannya tidak sama, atau satu lebih besar mungkin, satu lebih kecil. Misalnya di sini 200, 300. Jadi sigma AI tidak sama dengan sigma BJ. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, kita lanjut. Nah, untuk lebih memahami masalah transportasi itu bagaimana, di sini ada ilustrasinya. Jadi terlihat di gambar ada sumber, di sini ada 1, 2, sampai M. Sumber ini menyediakan supply atau persediaan barang. Kemudian ini ada tujuan, ada A, B, sampai N. Nah, ini merupakan tujuan dari pengiriman barang itu.
Kemudian kita lihat di sini sumber ketujuan itu, misalnya sumber 1, dia bisa mengirimkan ke A, ke B, sampai ke N. Begitu juga dengan sumber 2, bisa mengirim dari A ke B sampai ke N. Jadi kalau sumber itu menyatakan tentang supply, tujuan itu memiliki data tentang demand-nya. Formulasi masalah transportasinya itu ditampilkan pada layar. Jadi sama seperti masalah program linier pada umumnya, kita tentu punya fungsi tujuan dan juga kendalanya. Kira-kira kenapa nih di sini fungsi tujuannya meminimumkan? Karena kita bicara tentang biaya distribusi, yang mana pasti setiap perusahaan ingin meminimumkannya. Oke, kemudian Z diikuti oleh Z sama dengan sigma dari CIJ XIJ. Jadi Z ini merupakan total cost dan CIJ XIJ ini adalah perkalian dari biaya transportasi per unit barang. CIJ biaya transportasi per unit barang dari sumber I ke tujuan J. Nah, sedangkan XIJ sendiri itu adalah jumlah barang yang didistribusikan dari sumber I ke tujuan J. Jadi untuk menentukan total cost itu adalah hasil atau penjumlahan dari perkalian biaya transportasi dengan jumlah unit barangnya. Ya. Nah, kemudian diikuti dengan kendala. Kendalanya apa aja? Kendalanya itu adalah total dari jumlah barang yang ditawarkan atau kapasitas di sumber I. Jadi kendalanya salah satunya adalah sigma XIJ sama dengan AI, kemudian ada sigma XIJ sama dengan BJ. Kalau BJ itu adalah jumlah barang yang diminta atau dipesan oleh tujuan J. Jadi AI itu adalah kapasitas atau sumber di I, kemudian kalau BJ itu adalah kapasitas atau jumlah yang diminta pada tujuan J. Nah, seperti program linier juga, metode simplex, kita akan melakukan iterasi itu pada tabel. Jadi transportasi ini, masalah transportasi, untuk melakukan iterasinya juga menggunakan tabel. Nah, penampilan tabelnya itu adalah seperti ini. Jadi di sini ada dari, ada ke, ini sumbernya ada 1, 2, sampai M, kemudian ini tujuannya ada 1 sampai N. Nah, juga diikuti dengan di bawah ini ada total dari permintaan, dan di kanan ini, kolom kanan, ada total penawaran. Pada sel-sel ini ya kotak-kotak kecil di sini, kita bisa sebut sel atau kotak, terserah. Nah, sel ini, di dalam satu sel terdapat X dan C. Jadi kita bisa lihat ini ya, X11 dan C11. Kalau dia X11 itu menyatakan jumlah barang yang mau dikirimkan dari sumber 1 ke tujuan 1. Kalau X12, jumlah barang yang mau dikirim dari sumber 1 ke tujuan 2. Nah, kalau misalnya dia kotak yang lebih kecil di sudut kanan ini, C11, itu menyatakan biaya. Biaya pengiriman dari sumber 1 ke tujuan 1. Begitu juga C12 ini biaya dari sumber 1 ke tujuan 2. Jadi dalam setiap sel itu terdapat data tentang jumlah barangnya dan juga biaya transportasinya. Untuk menyelesaikan masalah transportasi, kita bisa menyelesaikannya dengan 2 tahap. Jadi biasanya fase pertama itu kita tentukan dulu solusi awalnya. Kemudian kita tentukan solusi optimalnya. Nah, solusi awalnya sendiri itu biasanya kita bisa menggunakan 3 metode. Pertama, northwest corner, itu metode pojok barat laut atau sudut kiri atas. Kemudian metode least cost atau ongkos terkecil, dan yang terakhir itu adalah metode pendekatan Vogel. Nah, setelah kita menentukan solusi awal, kita bisa menentukan solusi optimalnya untuk mengecek apakah memang hasilnya itu memang sudah optimal, penjadwalan atau rute yang dihasilkan dari solusi awal. Nah, bagaimana untuk menentukan solusi optimal? Itu ada dua metode yang bisa kita gunakan. Pertama itu modified distribution, kemudian stepping stone atau batu loncatan. Tapi untuk materi kali ini yang kita bahas itu hanya menentukan solusi awal saja. Ya, kita akan membahas tentang solusi optimal itu untuk pertemuan berikutnya.
Supaya lebih paham bagaimana sih persoalan transportasi itu, kita langsung aja ke contoh soal. Jadi di sini dikatakan berapa banyak ton gandum yang harus dikirimkan dari gudang ke pabrik penggilingan. Nah, dari gudang ke pabrik penggilingan, dari sini kita tahu sumbernya apa ya? Sumbernya? Sumbernya gudang, Bu. Iya, gudang. Ini ya, gudang sumbernya. Tujuannya apa? Pabrik penggilingan. Pabrik penggilingan. Oke, nah di sini gudangnya ada 3, 1, 2, 3 di Kansas, di Omaha, dan di Des Moines. Nanti supaya gampang kita buat 1, 2, 3 aja. Kemudian tujuannya juga ada 3 di Chicago, St. Louis, dan Cincinnati. Nanti kita simbolkan dengan A, B, C. Setiap sumber dan setiap tujuan memiliki data jumlah barang. Jadi kalau misalnya di gudang 1 ada 150 ton, kalau di gudang 2 ada 175 ton. Begitu juga di tujuan memiliki data yaitu permintaannya itu 200, 100, dan 300. Nah, data ini tidak bisa kita olah kalau tidak ada biaya transportasi. Maka di bawah diberikan biaya transportasinya. Biaya transportasi di sini juga dari gudang ke tujuannya, ke penggilingan. Jadi sumbernya Kansas ke Chicago itu dolar per ton ya, $6 per ton pengirimannya. Kalau dari Omaha ke St. Louis itu $11 per ton. Kalau dari Des Moines ke Cincinnati itu $12 per ton. Ya. Jadi di sini diberikan data yang diperlukan untuk kita analisis. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian soal. Apa yang mau kita lakukan pertama kali kalau sudah lengkap datanya? Kita rubah dulu ke tabel transportasi. Jadi ini tadi from sumbernya 1, 2, 3 dan to tujuannya ya ke penggilingan ada A, B, dan C. Kemudian semua data biaya yang mengikuti tadi dibuat di dalam kotak kecil di sel-sel ini 6, 8, 10, kemudian ini ada 7, 11, 11, 4, 5, 12. Sudah? Dan data tentang persediaan juga permintaan yang diberikan pada soal kita tampilkan pada tabel. Jadi tadi kan permintaan dari penggilingan A itu ada 200. Kemudian permintaan dari penggilingan B itu ada 100 dan 300. Begitu juga data persediaan dari gudang 1, ada 150, gudang 2 ada 175, dan gudang 3 ada 275. Ini adalah tampilan awal dari tabel transportasinya. Nah, setelah kita buat tabelnya dan kita isi, kita bisa membuat modelnya. Jadi bagaimana modelnya dalam program linier? Kita buatlah ke Z. Ya, Z sama dengan perkalian dari biaya dan juga jumlah barang yang mengikutinya. Jadi ini kalau misalnya kita buat ya, X1A. X1A di sini juga ada X1B. Nah, 6 dikali X1A itu berarti 6 dikalikan dengan jumlah barang dari 1 ke A. Kemudian 8 dikali X1B, 8 itu adalah biayanya dikalikan dengan jumlah barang dari X1 ke tujuan B. Begitu juga ini ya, ini bisa menjadi X2A, X2A, ini dia X2B, dan seterusnya. Jadi kita bisa isi. Nah, semua isian atau poin-poin dari setiap sel kita tuangkan dalam fungsi tujuan. Begitu juga dengan kendalanya. Jadi kendala di sini juga, kendala di sini ya, itu juga berdasarkan dari tabelnya. Nah, tabelnya itu kan di sini X1A, X1B tambah X1C. Itu dari X1A ditambah X1B tambah X1C sama dengan 150. Ini X2A, X2B, X2C sama dengan 175. Begitu juga dengan kolom X1A, X2A tambah X3A itu 200. X1B, X2B tambah X3B itu 100. Jadi semuanya itu pasti ada di sini.
Ya, semuanya ditampilkan di sini. Sampai sini bisa dipahami mulai dari pembuatan tabel sampai pembentukan model. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa ya. Nah, kita mau menyelesaikan persoalan ini dengan metode pojok barat laut northwest corner atau sudut kiri atas. Ingat, kalau dia northwest corner, itu adalah sudut kiri atas. Kita selalu mengalokasikan barang ke sel di sudut kiri atas. Bukan from to ini ya, kita bukan mau ngisi di from to. Yang namanya sel itu yang ini, yang berisikan jumlah barang dan biaya. Jadi ini adalah sel pertama yang akan kita isi. Bukan dari sel ini, bukan dari sel ini, tetapi sel sudut kiri atas yang ini, yang pertama kali. Mau berapapun biayanya, kita harus mengisi dari sini. Oke? Nah, untuk mengisi ini bagaimana? Kita menentukan dari persediaan dan permintaan. Jadi persediaan untuk sel ini kan yang respektif ya, yang bersesuaian itu adalah 200 dan 150. Jadi untuk menentukannya, kita tentukan caranya dengan carilah minimum dari S dan D, supply dan demand-nya. Dengan kata lain, kita mencarinya dari minimum 200 atau 150. Mana yang lebih minimum? Mana yang lebih kecil? 200 atau 150? 150. 150. Nah, inilah yang akan kita isikan ke sel X11. Oke? Kalau kita mengisi ke satu sel, jangan lupa untuk merubah data yang ada pada supply dan pada demand-nya. Jadi kalau kita isi nih ya 150, apa yang terjadi dengan supply-nya? Terpenuhi nggak untuk baris ini? Terpenuhi, Bu. Terpenuhi. Kalau misalnya ini udah terpenuhi, ini kan udah terpenuhi ya, kita nggak perlu lagi memikirkan untuk sel-sel yang pada baris yang sama di baris satu itu. Karena kan totalnya satu baris ini 150. Jadi kalau di sini 150, ya udah selesai. Oke. Nah, bagaimana dengan data demand-nya? Kalau di sini ditaruh 150, maka ini berubah nggak? Berubah, Bu. Jadi berapa, Bakti? 50, Bu. Kenapa? Karena di kolom 11 udah terpenuhi 150, Bu. Iya, jadi kita kurangi ya. Kita kurangi jadi sisanya tinggal 50. Nah, langkah selanjutnya, kalau misalnya sini satu sel udah terpenuhi, kita akan bergerak ke sel lain sampai semua nanti penawaran permintaan terpenuhi. Kalau untuk northwest corner, kita selalu bergerak ke sel yang terdekat, dalam artian maju ke samping atau ke bawahnya. Nah, kalau ke samping masih mungkin nggak kita bergerak? Enggak, Bu. Enggak ya, karena nggak perlu lagi kita perhatikan. Jadi kita akan ke bawah, ke sel 2A. Sel 2A inilah yang mau kita isi. Berapa harus kita isi? Tentu kita kembali melihat minimum dari supply dan demand-nya. Minimum berapa nih? Supply-nya berapa? 175, Bu. Oke, 175. Demand-nya 50. Nah, minimumnya berapa nih? 50, Bu. 50. Oke, jangan lupa diganti ya. Ini 175 jadi berapa? 125, Bu. Oke. Nah, gimana demand-nya? Terpenuhi, Bu. Terpenuhi ya. Berarti ini bisa kita coret. Nah, sekarang kita gerak ke sel berapa berikutnya, Sarah? 22, Bu. Oke, 22. Intan, berapa nih? Minimum berapa sama berapa? Supply demand-nya. Untuk sel 22. Minimum 100. minimum 100 dan 125. 125. Berapa minimumnya? 100, 100. Bu.
100. Ada yang terpenuhi? Ada Bu. Demand, Bu. Demand. Berarti kita coret ya, X3B. Kemudian 125 jadi tinggal berapa nih? 25. 25. Oke, nah sekarang pilihannya pasti ke kanan lagi. Udah mau selesai nih iterasinya. Nah, ke kanan ini C-nya jadi berapa? Langsung aja. 25. 25. 25, Bu. Berarti ini selesai ya. Nggak ada lagi. 300 jadi tinggal berapa nih? 275. 75. Nah, pada tahap sel terakhir ini biasanya sih sudah sama. Jadi kalau nggak sama, apalagi pada kasus setimbang, ya ini setimbang ya, demand sama supply totalnya sama-sama 600. Kalau dia udah sama, ya udah tinggal diisi 275. 5. Kalau misalnya kalian temukan, ini sel terakhir, tapi di sini 200, di sini kok 275. Nah, coba mana tahu pasti ada miss atau ada silap nggak mengurangkan demand dan supply-nya waktu iterasi. Ya, jadi setiap kali mengisi, mengalokasikan, dicek lagi supply dan demand-nya supaya tidak salah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, setelah kita menyelesaikan mengisi semua ini ya, kita masukkan ke fungsi tujuan untuk mencari total biayanya berapa. Nah, total biayanya itu tinggal kita masukkan ke fungsi tujuannya. Tadi kan sudah kita buat fungsi tujuannya. 6X1A tambah 8X1B tambah 10X1C. Nah, kita isikan saja sesuai dengan isian tabelnya. Jadi, untuk tabel 1A, itu tinggal kita masukkan 6 dikali 150. Kalau dia untuk yang 1B 8 kali 0. Kenapa? Karena di 1B ini tidak ada tidak ada rute di sini, tidak ada pengisian. Gitu juga di 2A. Di 2A ada 7 kali 50, kemudian di 2C ada 11 kali 25 dan seterusnya. Sampai nanti kita dapat hasilnya di sini. Sampai nanti dapat hasilnya di sini. Ya, cukup mudah kan? Ya, Bu. Ya, mudah. Jadi yang perlu kalian pahami itu untuk metode Northwest Corner ini, alokasikanlah sebanyak mungkin pada sel yang terletak di sudut kiri atas. Itu adalah langkah awalnya. Tapi mengisinya dengan menyesuaikan terhadap permintaan dan penawarannya. Selanjutnya ya bergerak kepada sel terdekat, entah ke samping atau ke bawah. Sama, diisikan sebanyak mungkin. Oke, sampai nanti diulangi langkah-langkahnya sampai permintaan dan penawaran semuanya terpenuhi. Oke ya, itu aja kalau misalnya metode pojok barat laut. Nah, untuk metode selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini ada tugas, boleh dikerjakan kalian secara pribadi, nanti akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, kalau begitu demikian pertemuan kita hari ini. Tolong dikerjakan, juga dipelajari lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh ditanya ke Ibu ya, boleh ditanya di kampus atau lewat WhatsApp group kalau ada yang kurang jelas. Sampai jumpa lagi dan terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Ibu izin untuk end meeting ya semuanya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.